Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, kita ketemu lagi di Zaman Alias Jagongan Manfaat. Ya, Hakim. Malam ini adalah malam yang sangat istimewa. Kenapa? Kenapa? Karena kita ada request dari teman-teman. Dulu ketika kita Facebookan itu ada yang komenan, wah, Empluk itu apa? Itu organisasi apa, komunitas apa? Organisasi apa? Jangan ke organisasi nggak bener. Jadi kita klarifikasi. Untuk mengklarifikasinya, kita langsung datangkan saja Dedengkot Empluk. Dedengkot Empluk Sekaligus pendiri ya. Pendiri. Terus Pembina, pengayom, semuanya pokoknya. Seksi konsumsi DE. kabeh pokoknya. Seksi acara. Ya. Waduh. Siapa lagi kalau bukan Munib. Mas Munib, beli. Bahasa pantun tahu ya. Beri tepuk tangan yang meriah. Silakan Mas. Oke, siap. Gimana kabarnya? Sehat. Sisi konsumsi mau. Sisi konsumsi tapi ujungnya kayak gitu. Langsung saja introduksi. Ini ada apa ini sudah. Ternyata banyak yang penasaran dan bertanya-tanya. Itu kegiatannya apa? Sebelum itu, saya ingin bertanya, Empluk Jepara berdiri tahun berapa? Berdiri ini Indonesia kan penting. Zaman dulu, Ulang tahun Empluk aja. zaman dulu nih banyak orang Berdiri ya sama ulang tahun. Iya dia tahu double terus. saya segala tinggi Ulang tahun Empluk itu tahun berapa? ya masuk aja apa Ulang tahunnya tahun. Sudah cut. Lanjut. Ngomong dari jawabannya. jadi ulang tahun Empluk didirikan pada tanggal lupa kemudian bulan Juli ya? Juni 1 Juni 2017 kita ada angannya 2016 ya toh kemudian Jogja jadinya 2017 Dari pasai piro pasai. bungkus Berarti 16 tuh cuma wacana-wacana. jadi sedikit flashback ya kisah ya Ya. dulu sekali ketika saya masih ngajar teater di suatu sekolah swasta yang namanya tuh itu saya ngajar di situ di inisial ya Imam Malah waktu itu masih teater Samudra kalau salah ya teater sekolah namanya sama kayak kaki mandi sampai Berarti itu awal dibuatnya seperti itu bertemu dengan anggotanya juga ya. Waktu itu akan ada semacam perpisahan sekolah kalau nggak salah. Ada dari Pak Saiful bilang kamu mau nggak nih ngajar teater sekolah mau tapi gini Pak saya teaternya kan dari Capung, saya dari Capung atau komunitas Capung saya bukan universitas mana-mana kemudian saya juga paham betul tentang teori teater dan saya pahami tentang adalah seni saya berguru kepada Mas Udin Jack almarhum waktu itu masih SKT Sanggar Kreatif Kalinyama satu-satunya teater yang ada di Jepara belah teater Kalinyama kan Teater pertama di mana? betul Apa namanya? SKT SKT. Sanggar Teater SKT Sanggar Kreatif Kalinyama. Mas Udin Jack siapa sih nggak kenal Mas Udin Jack ya saya di situ belajar baru sedikit saja belum sampai mengenyam pelajaran lebih lanjut lagi kita bilang Pak saya tidak apa-apa yang penting kita pentas dan saya yakin kamu bisa akhirnya kita buatlah
naskah, kebetulan naskah saya tulis sendiri. Naskah kalau nggak salah Demo Kucing. Ceritanya tentang apa itu? Demo Kucing tentang seorang pemimpin yang adik kuasa, dan adik bulung, pemimpin yang otoriter, pemimpin yang diktator, yang menguasai semuanya. Saya diomongan Mas Lagi dari seksi ini, nah itu jadi ingat naskah Demo Kucing, keserakahan. bla 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 bla, kita sukses bla 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 bla, sampai akhirnya ada singkat cerita ada lomba di Dewan Kesenian Jepara kalau nggak salah, itu ada teater drama semacam teater humor, teater komedi. Kita ikut situ, kita pakai naskahnya kalau nggak salah Komandan Sunat, dan kita berhasil menjadi juara 2. Aplok-aploknya mana? Bar. Itu prestasi pertama. Terakhir. Awal dari teater Samudra. Nah itu Lalu sampai berkembang menjadi teater Pulau Jepara. Singkat cerita, lanjut ya. Lanjut pertanyaan selanjutnya. ini sampai berkembangnya. Next time anak-anak lulus sekolah. Oh iya. Ketika lulus sekolah mereka bingung karena saya yakin orang yang sudah masuk ke dunia teater dia berpikir 1000 kali untuk keluar. Iya benar. Makanya mereka main ke rumah ngomong, Mas kita udah lulus, masuk seperti ini. Saya kangen dunia panggung, saya kangen dunia teater. Kenapa nggak membuat? 2016 waktu itu mereka lulus. Kemudian kita berpikir, sempat gap 1 tahun, mereka datang lagi. Waktu itu puasa kalau nggak salah. Mas Amer, gimana puasa gak? Kebetulan lagi mens. Kita agak maliter sedikit, yang lain buka bersama, kita sahur bersama waktu itu. Betul. Sahur bersama dan tercetuslah nama Emplo, teater Emplo Jepara. Kenapa dinamakan Emplo? Nah, sebenarnya ada filosofinya. Emplo itu adalah semacam lentera dari tanah liat. Lentera zaman dulu ya. Lentera tanah liat. Kenapa kok enggak ceret? Apa? Filosofinya apa Mas dari lentera itu? Jadi gini, teater kita bentuk belum ada nama, ya. Kita masih pertimbangan, kenapa nggak dinamakan teater ini? Kita teater rumput. Ketika kita browsing, oh ada teater ini. Udang, ada. Daun, ada. Jadi, Kopi. kopi, nah, bener kopi. Banyak ada teater kopi. Sampai soda ada. Soda kan jarang menganggur. Soda gembira. Teater soda. Saya dok asik loh. Ada. Gurem ada. Makanya saya ingat waktu dulu zaman ada baratan di Palinyamat. Orang zaman dulu mematikan lampu semuanya, kemudian mengganti daman emplo. Nah, emplo itu saya kategorikan sebagai lentera. Nah, kalau ada teater lentera, wah banyak teater lentera. Lentera banyak. Jadi, satu jalan emplo, kita browsing emplo udah ada. Adanya emplo. Nah, cemplung itu emplo. Oh, berarti mengambil sesuatu yang belum pernah ada. Terkenal Emplo ya. Pasti ada sih filosofinya tersendiri. Ada. Kenapa? Kalau kita ambil teater obor, dia terlalu membara, dia terlalu besar, terlalu terlihat banyak orang. Kita yang kecil aja, yang penting menerangi dan manfaat sekali. Itu Emplo. Super. Ya, lanjut. Selesai. Silakan pulang Mas. Oh sudah. Konsen. Nah itu. Nah, Seperti itulah kira-kira di. sebenarnya ini sudah terjawab sih. Tujuan didirikannya Emplo. Tujuannya. Ya, tadi sudah saya sampaikan. Ketika mereka bingung, ketika mereka haus, ketika mereka benar-benar diterkam rasa haus yang mendalam tentang dunia teater, tentang kesenian. Akhirnya mereka ngomong, kenapa tidak bikin teater? Nah,
Saya pikir anak-anak zaman sekarang jarang, apalagi cowok ya. Kalau dia bilang, lu ikut teater deh. Saya bilangnya, aduh teater apa? Apaan teater ya lebay? Orang goblok tau nggak? Lah iya ya. Lebay banget ya. Tidak sadar. Lah kenapa kagak ngomong dari tadi? Alon rokok minum. Karena minum. Iki kerune piye iki ora ngombe. Seperti itu tuh. Hanya lambat laun saya pikir saya ingin teringat kalau kita yang menuju teater bukan teater yang menuju kita. Jadi saya agak berpikir kan gimana lo ke teater. Rasanya anak istri lo mau kasih makan apa. Tapi bukan itu tujuan utamanya. Itu melepaskan jiwa. Kita jiwa kita berontak. Kalau saya bilang teater itu adalah pendidikan karakter, apapun. Nah di teater blok ada semacam logo atau slogan. Nah, siapapun bisa jadi apapun. Siapapun bisa jadi apapun. Bahasa Inggrisnya Sangat menarik sekali. Siapapun bisa jadi apapun. siapa ya? Soleh. Ini ada dua makna kayaknya. Oh, Woi, mlebu TV. ini Ini bohongnya. salah satu kru kita. Ajan tugasnya ngene iki, ngene-ngene ngombe. Kadang double dewi. Dada sih Pak ya. Makasih ya. Makasih ya. Oke. Namanya Rubicon. Kalau kita bicara Itu siapapun jadi bisa jadi apapun. berarti kita umumnya kan orang harus bisa menjadi diri sendiri. Nah, kenapa kok malah siapapun bisa jadi apapun, malah seolah-olah menyuruh kita untuk menjadi apapun? Bagaimana menurut Anda? Jawabannya asik sih. Ketika kita menjadi orang lain tuh asik banget. Jadi apapun kan bukan meniru orang lain, Kim. Gimana sih lo? Apapun berarti kan orang Apapun. diri sendiri sih. Apapun, ada yang motor-motoran, ada yang monyet, ada yang kucing, gitu. Berarti Jadi kan, diri sendiri. tapi dengan teater kan otomatis kan memerankan suatu peran-peran lain. Kan gini ya, nonton nggak sih? Nonton nggak? Ketika teman-teman semuanya ada yang ada di studionya 1, 2, 3, 4, 6.000 dan ini. Woi. Tiap pagi bangun nih, udah bangun mandi, udah mandi kerja, pulang kerja, dia mandi, Enggak menggosok gigi. tidur, bangun lagi, mandi, kerja, tidur, bangun, mandi, monoton nggak? Kurang asik, hidupnya monoton, dia nggak ada warnanya sama sekali. TV hitam putih. Hitam putih doang kayak lececek gitu kan. Hitam putih lececek. Nah seperti itu. Nah, enak. Makanya kita mengambil atau mencari sesuatu yang bisa mewakili jiwa kita. Kita pengen ngapain? Misalnya kita pengen teriak, ya. pengen tahu tentang filosofi tubuh kita kayak apa sih. Nah di situ ada rasa, ada olahraga, olah vokal, ada tangkoran dan sebagainya. Gitu di teater asik men, daripada kerja tidur makan monoton tiba mati ya, rugi dah. Bisa bercerita di akhirat nanti. Dulu ketika di dunia kita Iya, mereka datang nih. Lu Bermain ngapain teater. aja? Mereka. Lu ngapain aja? Oh teater pakat, mereka tuh ya kan. di surga kita Lah iya ya. Minum. kita temanya apa? Lantuk. Minum dulu. Biasa kalau jagong. Betawa. Yang penting manfaat jagongnya ya. Ayo, mulai. Ayo berjuang dulu. Sedang hilang. Iya, kru-kru gak dapat minum. Bersulang. Batu baji. Sponsor. Udah kan Pil. Udah kan deh. Pakai jari kelingking. Harus kelingking. Yang sudah diimpor. Dan juga dengan gula alami. Telek titik. Pertanyaan selanjutnya. Silahkan. Kenapa sih Mas Munib konsisten dari zaman muda sampai punya anak 3 sekarang, konsisten di bidang seni? Buka bos. Kalau perlu aja. Udah tua apa loh. Kalau ada yang lihat Facebook saya, kemudian ada deskripsi di bawahnya itu apa? Teater sampai mampus. Ya, iya. Teater sampai mampus. Kita mati pun harus pakai teater. Kenapa sebetulnya? Ya, teater itu seni kalau saya bilang. Seni teater atau perang. Kita mati pun kita pakai seni. Coba kalau
pocong kita nggak pakai sini, nalinya di mata, enak kan? Namanya di sini nali, enak, makanya dari sini. Lanjut Bang. Rapes, rapes. Gitu Lanjut. Pertanyaannya apa coba? Gak nyangkut. Ya pertanyaan seperti itu. Kenapa konsisten sampai sekarang ini? Ya, Karena kenapa? memang ternyata adalah jiwa saya. Jadi ada sedikit cerita dulu waktu kita pengen ada acara teater ya, ada teater nonton. Kita nonton sama istri. Ini bilang, yang mau lihat teater ya. Bang, teater nggak usah lah. Udah malam. Intinya dilarang sama istri. Ya. Marah 1 minggu. Karena itu jiwa kita, man. Kita punya jiwa meledak-ledak. Ini rumah teater rumah gua. Kalau gua mau pulang ke situ, gua harus kasih izin. Berarti kalau nggak kasih izin marah. ada bagian dari hidupnya yang untuk teater. Ada teater sama. Sampai nesu karo istri. Nah, Gara-gara dilarang. bilang nonton teater. Luar biasa. Dari gua Minum dulu. Itu lah ngombe gitu. Mangan ora. ngombe gimana? Begitu ya. Jadi sayangnya dulu saya punya cita-cita pengen sekolah di ISI. Saya pengen dalam ini tentang dunia teater, terutama dengan seni. Kayak ngelukis juga senang ya. Walaupun juga ya. Ini lukisannya Mas Mundip loh. Oh iya, ini lukisan. Diperlihatkan tuh. Wah, jelek Nah, lah ini jelek. ambruk nanti. Ambruk. Nontonnya. Seperti itu. Semuanya. Iya. Berarti memang sudah jatuh cinta. Jatuh cinta. Meskipun sebenarnya kita belajarnya juga otodidak, belajarnya juga dari ngeliat-lihat itu, tapi jarang-jarang lihat juga sih. HP cuma punya, TV nggak ada, TV pun jarang lihat teater. Di TV itu yang kita lihat sinetron, nah sinetron itu teater. Yang di TV kita lihat film, nah film itu teater. Di TV kita lihat ustadz ngomong bla bla, nah ustadz itu monolog dia teater. Apa yang nggak teater? Jadi kalau ada orang benci teater, berarti dia bukan orang. Lu ngapain? Misalnya ada, wah maaf ini ada misalnya orang peri. Apa itu teater? Teater itu bingung, nggak baik. Bla 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 bla, jangan ikut teater loh, nggak baik. Tapi ketika dia marah-marah sama anak atau marah-marah sama siapapun, dia pakai acting loh. Nggak baik loh, jangan ikut teater. Coba kalau nggak pakai acting, lo nggak baik lo jangan pengen teater. Jangan usah. Enak. Iya, Ada penekanan vokal. nah itu teater jangan lupa pak. Iya. Iya, minum. Di antara filosofi teater itu kan acting, dari acting itu ya. Tengok. Kalau kita marah, maka kita marah lah. Udah harus marah, total namanya. Tapi diingat, yang namanya acting, hati tidak boleh membenci. Nah, ada satu pelajaran nih buat teater. Dunia ini bangun sandiwara. Dunia ini bangun sandiwara. Keadilan. Di sini ada orang bacok-bacokan misalnya tusuk nanti di akhirat dikumpulin damai kok. Sama di teater di panggung itu ada yang dibully, ada yang dikebukin, ada yang ditusuk. Kayak ceritanya siapa tuh? Siapa? Kayak Cinderella atau siapa tuh? Bukan ya? Cinderella. Ya bener aja loh. Yang dibunuh itu apa sih? Ya pokoknya ada yang dibunuh lah. Ya. Ya. Itu di teater ada cerita yang dibunuh. Just. Nanti setelah dia turun dari teater ngopi bareng, makan bareng. Gitu, paham nggak? Enggak. Cetek. Oh, jadi nusuknya itu cuma acting. Acting. Kan? Tapi harus total. Di atas panggung harus total. Ya nusuk dulu beneran. Tapi Itu kalau di atas panggung. Iya. Pura-pura nusuk dan saya dunia ini bangun sandiwara. Dunia ini Panggung sandiwara. Oke, cut. Lanjut. Berarti Bandung. kita boleh marah tapi di atas panggung. Namun setelah kita di bawah panggung, Ya, selesai. kita Urusan fair sama lagi. satu. Urusan sama satu. Sama siapa coba? Sama Siapa? sutradara. Sutradara. Jawabnya. Urusan kita sama sutradara. Padahal bilang gitu, anut. Nah, di dunia pun kayak gitu. Kita anut sutradara. Sutradara siapa? Gusti Allah. Ntar di sana dikumpulin, bro. Lu aktornya keren banget, gua kasih miskin, lu suka aja lu. Keren, gua suka mending gua kasih label trash gitu. Lu artinya bagus jadi orang kaya tamak banget lu nih kalau gua kasih neraka gitu. Berarti di akhirat ngomongin actingnya dari dunia. Iya. Iya. Dunia ini
sandiwara gitu bro. Itu Masuk akal sekali. pengalaman saya, ceteknya pengalaman. Maafin orang bodoh, yang ngobrol gitu. Gitu bro. Ada stigma di masyarakat Wah. bahwa seorang seniman itu harus gondrong. Aduh, Kenapa itu mas? Kenapa itu? Melekat sekali. Bener. enggak juga sih. Karena kayak Mas Eka, Mas Eka, ya Eka ya. Si Eka juga yang kemudian visual yang punya musik band musik gundul juga. Jadi komputer. Jadi komposer bu. Maaf Om Deddy, maaf ya. Limbat. Pak, Libat gondrong. Gondrong. Banyak sekali yang gundul. Tapi kenapa gondrong? Kayak saya sendiri ya. Pribadi. Ini gondrong karena tuntutan nih. Dulu kita pernah di backup sama backup. Backup. Metohab. Pick up itu enggak mobil pick up Yang nggak pakai. ya. Pick up lah, pick up. Betul no. Nah, itu kan. Jadi kita pentas di Makota waktu itu masih sama Mas Munib SS gitu, teater teras. Ya. Teater teras. Teras SS sama Mas Munib tuh ya. Dituntut, lu jangan muda lu. Waktu itu bulan Bulu Sangkar karena Iwan Simatupang kalau nggak salah. Nganu naskahnya. Naskahnya Iwan Bulu Sangkar karya Mas Iwan Simatupang. Cupang. Seperti itu. Ini dari peran pemuda gondrong lu. Kayak apa yang gondrong ya? Bagus kok. Jadi tuntutan peran Bukan waktu peran. itu. Mau nggak mau gondrong. Wah, Tuhan gondrong dong. Dan keterusan sampai sekarang. 5 kota udah selesai. Terakhir 5 kota. 5 kota cuma 3. Saya ikutnya 3 karena yang 2 kota saya mutung nggak sarung. Lutung pak, lutung. Yang penting manfaat ya jagungnya. Itu anak saya di rumah sakit, kemudian ada sedikit problematika di dalamnya itu. Banyak kan. Ya itu. Nah udah lihat rambut gondrong, acak gitu. Kayak sih. Sekarang gua tanya nih, apa yang Tuhan ngemanjangin rambut? Kalau udah panjang kepotong, marah nggak ya Tuhan? Mana enggak ya? Saya. Mana enggak penonton? Ya. Kayak gitu. Tapi kalau ada tuntutan botakin rambut, siap? Siap nggak? Ya, siap. Tinggal amplopnya. Ah. Jadi Kadang-kadang jadi itu tidak suatu soal seniman harus gondrong, tidak ya. seniman tuh soal jiwa. Soal jiwa, benar. Ada yang gundul dia keren ya, ada yang gondrong kagak ada apa-apa ya, ada apa disebut ya namanya. Ada itu. Mungkin juga karena fashion apa ya? Yang ben dikenal itu jenenge apa? Fashion. Fashion maksudnya kan karakter. Karakter. Jadi ini Station. PlayStation. biar dikenal kan. Biar gimana masyarakat. Ya. Enggak sebenarnya enggak sih, dia lebih bebas aja. Ya. Jadi sebenarnya itu ekspresinya masing-masing seniman aja. Iya. Ya, Pak. Oh, Hujan. saya mulai lewat Bayu. Oh iya, ada di Bayu. Kalau kita ini salah satu Ayu Rianti, salah satu teman kita Konten yang baru di teater Blok Jepara. Semoga betah dan tetap berkarya. dan nyaman. Semoga sehat selalu. Dan makasih Mbak ya. Lanjut yuk. Yuk, Semakin semakin malam nih, semakin Lanjut ke buku. ngawur. ngawur jauh. Itu pertanyaan request dari Kembali ke fakta raja. Jadi fakta raja ini kita sudah ngumpulin tim 100 orang untuk memata-matai Mas Munib. wow. Tentang apa saja fakta-fakta dari Mas Munib. Ya, 24 jam kita mata-matai. Tentang fakta-fakta yang nggak penting. Dan itu fakta loh. Ini fakta. Tapi manfaat ya. Soalnya jangan manfaat katanya. Fakta pertama. Terus lagi? Apa itu lah? Apa itu? Yang kita kaji kemarin. Mas Munib orangnya suka dengan kerupuk yang gosong. Wah, apa-apaan ini? Apa-apaan? Fakta atau mitos? Fakta atau mitos? Fakta itu. Fakta. Tadi Fakta. Iya kan kita sudah survei.
Tahu dari mana ya? Hah? Tahu dari mana ya? Oh, tadi tahu kita mana? mempunyai Kita sudah sekitar pasang CCTV di rumah dia. detektif, Detektif Conan. termasuk istri Anda. Kayaknya kagak. Masuk detektif. Itu kenapa kerupuk gosong? Bukan kerupuk mentah aja sekalian. Kalau kerupuk mentah receh mas. Menurut saya kerupuk yang gosong tuh enak gitu kan. Yang namanya juga kerupuk kelainan apa apa tuh yang jelas kalau istri beli kerupuk cari paling bawah kosong nih ya. Ajarin masuk. Bukan dibuang semua ya, gosong diambil. Diambil sampai tumpe katanya. Dapat yang gosong, ini jadi ciumin makan enak keren. Soal selera berarti. Selera. Seniman yang terletak. Pokoknya namanya udah. Fakta selanjutnya, Fakta selanjutnya. Iya. Selanjutnya. ngomong-ngomong, Ngomong-ngomong. Kenapa Mas Munib yang sebesar ini apa yang ngomong ya? takut dengan kecoa? Wah, itu Cuma kecil, takut. pokoknya takut, geli. Ya, kita ambilkan kecoa untuk membuktikan. Boleh. Nanti Boleh. Ada pacul nggak? ulang tahun ini bro, tenang. Itu kenapa itu Mas? Bisa takut kecoa kenapa? Coba bukan takut, geli. Mungkin ada apa pengalaman pribadi, traumatis dengan kecoa. pengalaman pribadinya dengan kecoa. Kalau pengalaman badai sama kecoa sih kita udah putus. Nggak ada. Cuma pengalaman dulu waktu makan ini OT tahu OT nggak? OT Mbak Ida tahu tuh, Mbak Ida Bakwan. rumahnya. Bawan bener, sama Joko tahu Bawan. Atau diundir nanti. Saya kan nggak suka nih sama yang namanya cool apa kopi. Cool banget gua. Dingin sekali. Cool ya, kubis ya. Apalagi yang gede tuh, bonggol. Nah, pas makan itu kremes. Kan rasanya krek gitu kan. Ya. Nah, bersamaan sama bokap ayah itu dia nginjek kecoa. Suaranya sama. Kecek. Mulai detek itu gua. Cool saya nggak mau. Berarti hanya Kecoa benci. gara-gara Pak suara keras. Pas lagi makan, lihat ayahnya Oh enggak. Makan kan dijual rasanya keras ya. Lah, iya Nah, sih. itu seperti suara Kecoa kecoa tadi. diinjek. Keras. Kerasnya keras. Saya kira tadi tuh makan apa yuk OTW. pakai kecoa. Ada kecoanya. Enggak. Penonton pikirnya kau dulu Mas. Enggak. Malah Salah. dia gara-gara keras gitu. Iya. Itu. Takut sama kecoa. Nggak takut, jijik. Yang bedain dong sama jijik. Nah, beneran gak takut. Nggak takut sama Tuhan lah. Oke, kita panggilkan kecoa. Coba sini. Kecoa. Kecoa. Mir, minum. Amer melodikan kecoa ini mana? Berpikir. Dia bang kecoa dia. Ini fakta Yang beneran fakta ini. Mas Munib ternyata kalau tidur merem. orang tidur merem. Jawab. Kenapa itu Mas? Kenapa? Ada kala-kala nyoblos oh. Kalau Semua bahasa orang Indonesia kalau tidur kayak- merem ya lalu. Kalau semua orang di muka bumi ini dari A sampai Z tidurnya merem. Lah iya ya. Kenapa aku tanya gitu ya? Saya melek. Minum. Saya tidur melek. Saya tidur melek. Bingung jawabnya. Ini yang tulis fakta siapa sih ini? Lanjut Gimana nih. sih? Kru gimana ini? Faktanya eli oh. Suka telanjang ketika mandi. Lah iya. Ini apa? Ini yang tulis siapa? Ini siapa? Suka telanjang ketika mandi. Ya emang ada gitu ya. Mandi gak telanjang itu ada. Ada. Siapa ya kayak gitu? Nah, kalau mandi bola telanjang loh. Oh iya, benar. Kalau mandi bola telanjang ya. Oh iya. Anak-anak pada sawan tau enggak? Ada lagi mandi yang enggak Tua, telanjang. masa tua mandi bola. Mandi madu. Ya telanjang. Enggak pernah mandi kan? Yang nyanyi kok enggak telanjang. Kamu enggak pernah mandi kan? Basah. Iya. Udah, rasa mandi-mandinan. Fakta lanjut. Paling udah terus. Ini siapa sih yang tulis fakta ini? Fakta selanjutnya, kalau tidur
suka nyeker. Jawab. Ini gimana ini ya? Maksudnya apa ya? Nyeker ayam Semakin malam semakin garing ya? Ya. Aduh. Loh, emangnya pertanyaan tentang pluk sudah Bi? Ya pertanyaan tentang flu ya. Jujur deh mau Faktor rakyat recehnya bisa. apa nih? Kayak Ya, coba agak nunggu sih. Lanjut. Apakah di Emplo sendiri ada struktur keanggotaan? Apakah di Yos, kan apakah seperti komunitas-komunitas Pada resmi umumnya. lainnya? Ono ketuanya apa? Cara Kalau itu pasti ya. Organisasi kecil apapun pasti harus ya ada ketua, bendahara, sekretaris. Lah iya ya. Iya. jadi di blok ada ya? Ada. Emang ada. Pembina Ketua saya ketua Ketuanya untuk sekarang saat ini jadi Mas. dari ini apa? Udah dari Pendo namanya Ahmad Abdul Aziz. Ya, mau dipanggilkan? Mas, mau dipanggilkan? Abdul Aziz. Yes. Kalau mau kita panggilkan. Udah usah. Oke, Udah usah. Ya garing namanya. Ya, ini jawaban pertanyaan siapa sih? Ya pasti ada struktur organisasinya lah. Lu perlu tanyakan soalnya ada. kadang nggak ada ya Kenapa? aura-aura. Dulu waktu kita lagi high-nya, waktu tinggi-tingginya, sering lah tanggapan kayak di acara sunatan, acara pernikahan, kita sering dipanggil. Tentunya dengan naskah kita buat sendiri, naskahnya lucu. Karena apa di masyarakat kalau kita kasih naskah yang pure teater, mereka pada blow on, pada bengong apa sih? Gak seru kan? Nggak seru. Otaknya rak nyanda. Nah, gitu. Hati-hati kalau Nah, Makanya makanya cilik-cilik kan biasanya Iya. enak seneng sing kita langsung biyen. bikin naskahnya yang bisa dipahami, yang lucu, menghibur, benar. Jadi paham. Gitu. Nah, sunatan kita bikin naskah kemarin sotong sunat tentang anak yang diejek ternyata dia belum sunat. Rebutan cewek ternyata yang sudah duluan dia jadi pacarnya kayak gitu. Terus kalau ada nikahan kita buat naskahnya kemanten sunat, dia udah jadi manten udah nikahan tapi ternyata belum sunat karena orang nggak mampu. Nah ya seperti itu. Dan itu naskahnya produk sendiri. Produk sendiri kita, Jadi ada nulis sendiri. kita tulis naskahnya. sendiri naskahnya. Idenya dari mana? Akhirnya dari otak. Maksudnya mendapat ide enggak itu. kan sangat Dulu sulit. Mas, gitu. Kita luruskan lagi ya. Tentang pertanyaan tadi. Apakah dia ada struktur organisasi keanggotaannya? Ya ada, makanya saya ngomong juga pas ada tanggapan. Coba Maksudnya pas ada tanggapan itu karena belum ada organisasinya jadi saling Nah, lempar ini loh. tanggung jawab atau gimana? nanti dulu yang jawab satu kamu. Tolong Ya, kita lihat sejenak. ini panas. Jadi kalau ada struktur organisasinya, uang dapet dipegang sama ketua, dipegang sama bendahara, dipegang sama sekretaris. Jadi LBD-nya enak gitu. Ada beberapa dari tangga sebelah ada seperti itu. Jadi udah dibuat struktur organisasi, tapi yang pegang semuanya, yang handle semuanya ketua. Ada semacam itu. Oh, atas dasar karena banyak tanggapan lalu dapat kas. Nah, ini yang pegang siapa? Akhirnya dibentuklah suatu struktur. Walaupun tanda kutip ada yang strukturnya dibuat sampai A sampai Z, tapi yang terhandle tetap yang ketuanya ada, akhirnya mereka bubar. Nah, kita nggak mau yang seperti itu. Berarti kita berusaha terbuka masalah kecil apapun. Masalah transparan. dikecilkan. Itu. Masalah kecil diselesaikan. Struktur ada. Berarti ada. Jawabnya ada. Struktur ada, teman-teman catat. Ya, Lanjut. lanjut Mas Mustaqim. Itu pertanyaannya Udah habis. Jake. Besok beli laptop dah, biar enak. Padahal punya laptop loh. Apa yang sudah Empluk berikan kepada masyarakat? Oh, Mungkin banyak. kegiatan-kegiatan, karya-karyanya. Banyak. Banyak yang dibuat masyarakat. Kalau bicara Empluk sendiri, terutama di wilayah Sonono, Masa Margoyo so. Margoyos. Omah kowe. capek kan? Saya kalau bilang sekali Empluk gitu, wah, histeris mereka, jerit sampai nangis. Udah terkenal banget ya.
Jadi sudah mempunyai event tersendiri. Betul sekali, setiap tanggal 17 atau hari-hari bersarapan kita udah event di situ. Banyak nonton, terutama anak-anak yang ngakak bareng. Iya. Terkenalnya teateran. Kita kenal kepada masyarakat. Jadi sudah dikenal di masyarakat, menghibur di sana gitu ya. Gitu. Itu aja yang terbaik. Kita kenalkan kesenian sejak dini kepada Bisa masyarakat. menjadi yang terbaik. Motonya banyak banget ya. Udah tadi kan Royko ini moto. Lanjut pada pertanyaan spesial dari @Rangga Sucipto. Apa yang menjadikan Empluk beda dengan komunitas-komunitas lainnya? Oh, beda dong. Kalau komunitas lainnya gede, kalau kita kecil ya. Gitu. Sebenarnya nggak ada beda sih, nggak ada beda. Yang ciri khas Empluknya Tapi itu kan apa? gini loh, supaya kita kan kalau brandingnya kan supaya kita mendapat ciri khas. Nah, itu kira-kira bedanya dengan komunitas lain kan? Nah, aku ngomong aja. Yang membedakan Empluk dengan yang lainnya, ciri khas Empluk yang kalau ingat Empluk ingat itunya gitu loh. Apa ini? Kalau ingat itu ingat Empluk. Nah. Woy. Ya itu juga Mas. Apa ya? Kayaknya di jobnya deh, di lucunya. Lucunya. Oh, berarti spesialis komedi. Jadi Empluk ini bergerak di bidang komedi. bergerak di bidang komedi. Jadi yang merasa anda lucu-lucu bergabung saja nggak masalah. Tapi ini umum nggak apa-apa ya. Hubungi nomor di bawah ini ya. Ya. Yang merasa Tertera lucu di bawah ya. ini ya. Dan mendapat pengakuan lucu. Biasanya mau lucu ada ngaku-ngaku tapi Ada aja garing. dan gari nggak apa-apa. Dan uniknya kita yang versinya lucu, pas diputernya nggak lucu. Lucu sama enggak itu tergantung yang nonton. Nah, Kalau pada dia mau enggak ketawa ya biasanya kan tingkat apa tertawanya seorang kan beda-beda sih ya. Maksudnya tertawanya. ada yang hanya itu udah ketawa kakean. Berarti ada itu selucu, orangnya lucu banget ya. ada selucu apapun tapi tetap dia memang karakternya orang seperti itu. Jangan-jangan dia agak isi. Jadi kadang level kelucuan orang kan beda-beda menanggapi kelucuannya. Itulah. Iya. Itu Nggak ada aja bedanya, jawabannya. nggak ada bedanya. Sama-sama berkesenian. Sama-sama berkesenian, cuma sering teater Empluk sering mengeluarkan naskah-naskah yang lucu, menghibur, komedi gitu ya. Jadi yang membedakan antara Empluk dengan komunitas lain berarti kita beragam komedi. Ya. Tapi komunitas-komunitas lain pasti ada yang komedi mungkin. Banyak. Ada komedi. Nah, Banyak. kenapa itu diunggulkan di Empluk? Nah, Sedangkan yang ada di lain ada. Komunitas lain ada. jawaban yang noho ya. Tapi gini, kalau komunitas lain banyak yang lucu mas. Tapi kenapa ditonjolkan di Empluk juga seperti itu? Kalau kita bahas seperti itu ya jawabannya ya bingung. Ya, kita lihat sejenak. Mulu. Gimana? Intinya seperti itulah, intinya kita punya niatan ya, menjadi flash drama atau teater yang teater komedi, menghibur masyarakat, mereka tertawa, kita senang. Emang ciri khasnya Mas Mun itu Mereka puas, kita Puas. puas. kok mirip sebelah ya. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya. Dengar Mas Munib ini backgroundnya bukanlah langsung dari teater, tapi dari pantomim. Oh, Sebelumnya sudah dikenal di pantomim. ya. Tapi kenapa beralih Langsung ke teater. teater? Jadi awal mulanya kenapa sih saya sampai kayak gini ya? Dulu saya tuh suka banget sama Septian Dwi Cahyo. Sekian nih saya. Waktu itu Artis ngefans pantomim. lah, pantomim, bapak pantomim Indonesia. Oh, Bapak pantomim. Nah, waktu itu Maaf guys. dia jadi ini, jadi kayak Chaplin, kemudian bagus, makanya di Facebook saya dibagusin Indonesia. Saya ngefans banget sama dia. Terus tabrakannya kita tirukan. Ternyata bagus ya. Lama-lamaan ada panggilan. Kamu bisa pantomim? Apa nggak bisa? Bisa, kita lihat bisa. Oh, buat cerita deh. Buat cerita kan? Ini buat cerita akhirnya. Waktu itu pertama kali tampil 17 Agustus. Tahun berapa nih? 2006 atau berapa? Di Pendopo Kecamatan Kalinyamatan sini. Waktu itu masih di Pecangan, masih ikut Pecangan. Belum Kecamatan. Belum Kalinyamatan ya, masih Pecangan. Saya pentas di situ, banyak orang yang lihat. Terus Mas Raul, Bapak Taroko, ya. Sampai sekarang akhirnya
saat di situ sama Saiful, nah sama si MTS. Waktu sama si MTS atau SMP, pengen banget ikut kegiatan di sekolah. Ada pramuka, aku tahu banget. Mereka ikut pramuka dipilih, sangat dipilih. Belum dipilih, oh jadi apa, bisa apa? Masih sedih. Ya kan? Nah, akhirnya kelas 3, kasihnya nggak boleh ikut kegiatan lah. Iya. Kelas 3 nggak boleh ikut kegiatan. Oke itu, nah bulan itu kakak kelas kita kan saya di MTS, ya di MA-nya ada survival, ada lombanya pantomim, nah itu. Mereka bingung mencari artis pantomim, hanya ke rumah kita, nyamperin pantomim bisa nggak? Bisa lah, bedanya ikut lomba bisa, wah lomba gila. Emang Langsung ikut lomba. Langsung lomba. Terus kita manggil siapa? Anak Elma kan masih MTS, udah santai. Jangan ditiru ya guys. Jangan ditiru, Ini nggak boleh. ngebon MTS. Puncak MTS. Nah, SMA-nya langsung ke MTS. Pak, ini bocil kayak kita ambil ya. Buat apa? Pentas. Emang bisa apa? Udah, boleh nggak? Ya boleh, silakan. Nanti diurus lah. Akhirnya saya sana ikut survival. Satu-satunya di alam dunia anak MTS ikut survivalnya MA. Baru kali ini kan, keren kan? Nah, gitu dong. Biasa. Seret kita lomba berapa tenang survival seperti ini. Enak. Jadi rumah orang. Hanya salah satu. Wes. Jadi pertama kali manggung pantomim itu saat survival itu ya. Dan juara ya. Sampai sekarang MTS karena saya nggak punya, saya jual apa? Sampai sekarang pun doa apa? Yatim juga. Lain kali jangan yang gini-gini deh. Kan kita senang-senang nggak punya. Jadi Lah iya ya. terus lama-lama saya suka dunia acting. Saya di atas panggung ternyata enak di atas panggung. Ya, orang-orang pada bengong pada ngeliatin kita. Saya asik, saya suka. Ya. Jadilah kemudian saya dikenalkan sama Mas Udi. Siapa? Di TK Maru tadi. Di depan saya ceritakan. Terus habis itu ikut masuk dirangkul ke teater. Apaan teater bukan? Di teater itu waktu itu masih jadi pemain latar, suruh waktu itu naskahnya Abad Tak Berpohon karya Mas Udidat juga. Saya cuma ngasih pegang 1 daun gitu, udah itu doang. Belum sempat kita ke naskah berikutnya, belum sempat kita belajar dalam tentang teater, udah bubar. Mas Udidat dia kerja, dia pindah di sono, SKT di handle sama si A nggak mau di SKT, si A, si B, si C bubar. Ada teater ini, ada teater itu, ada teater A, B, C, D, E, banyak. Kita yang nggak tahu apa-apa, yang masih kecil, bongok. Udah ikut salah satunya. Nggak, hanya saya buat sendiri nama Capung Kampung. Nah, Anggotakan. basicnya Dia banyak sendiri. sekali. Wah, Ini masih pantomim. pantomim ya. Pantomim dewean. Sampai akhirnya ketemu sama Saiful dan kita disuruh ngajar. Nah, jadilah Langsung jadi pengajar. Lu sebenarnya. penontonnya banyak banget ya. Nah, kenapa enggak ke apa komunitas pantomim saja? Kenapa harus teater empuk? Enggak pantomim empuk atau apa? Kalau pantomim, soal pantomim soal mana ya, bakat loh. Banyak lah, ada satu di antara teman kita di teater empuk namanya Seni Bedi. Seni Ya, mau Bedi? kita panggilkan. Enggak hadir ya? Oh enggak ada. Tepuk tangan. Oh, enggak ada. Dia paling pintar pantomim, tapi sayang bakat semacam itu dia dalam sekali. Kadang saya bingung suruh ngajar A, B, C, D, mau nggak ada temennya gitu. Yuk, tolong nggak ada. Wah, nggak sempat. Kebetulan sih juga banyak pabrik ya. Nah, jadi nggak sempat. Tadi bilang Anda kan pantomim itu adalah bakat. Apa tidak bisa dipelajari Nah, untuk orang awam? proses tuh. Kalau orang ada bakat kan belajarnya paling langsung bisa. Tapi Gimana? Bisa. Langsung bisa. Tapi kalau Sudah itu ya. nah, dia belajar di awal, bisa banget.
Jadi ibarat kata itu diberi Tuhan apa ya, start lebih ke depan. Nah, Beri start. Cuma bukannya nggak bisa, Mungkin cuma semua bisa. Kalau betonnya cocok nih. Guys, jadi pantomim calon jadi dukun kayak guys. gitu, Pak. Pantomim teater jadi kayak gitu, Pak. Kalau ada event-event kayak lomba FS2N misalnya, pantomim anak-anak SD suka ngajar di sono, ngajar di sono. Ada lomba teater kayak Pestera itu suka ngajar di sono toh. Nah, mengenai kegiatan dari Mbok Spa, mungkin ada kegiatan rutin atau tiap seminggu sekali atau 2 kali atau apa? Ya. Apakah ada? Ada, benar. Kalau kita ada planning 2 minggu sekali bikin seperti ini. Ingin seperti ini ya guys. Yang ini ya, kegiatannya yang ini ya. Podcast jagongan Jagongan manfaat. Wah. Ini untuk nganu ya. Tujuannya kan untuk mengukuhkan tali silaturahim. orang. Apa ngomong-ngomong gitu ben lancar aja gini. Ya sekalian untuk mengundang Interaksi. tamu-tamu kita. Tamunya emang kita sengaja bukan tamu yang gede-gede karena apa? Satu, emang kita berdikari. Yang kedua, tamunya itu kalau kita panggil yang tamu yang istimewa, takutnya kita salah omong. Karena Satu, yang kedua, tamu-tamu junior kita panggil tamu junior. Kayak semacam kayak kemarin Mas Agis, Mas Yo, seniman gila, Mas Agis, ya pelaku seni, ya kan, yang nggak kelihatan di masyarakat tapi dia punya bakat, kita panggil. jadi kita mencoba untuk memunculkan Mereka bakat-bakat yang tersembunyi. terpendam. Padahal kita masih terpendam. Nah, gitu. Kita munculkan. Kalau kita lihat, oh dia seniman keren loh gini, udah biasa. Udah biasa. Udah biasa. Nah iya ya. Iya. Iya gak kepikiran ya. Tapi kalau kita munculin seniman-seniman yang nggak kelihatan, kita munculin, tuh, saya bilang luar biasa. Jadi visi dan misinya acara apa ini Podcast. jagongan manfaat Zaman seperti ini itu kita mencoba untuk memunculkan seniman-seniman yang tidak mau keluar Oke. atau seniman-seniman unik yang belum terekspos oleh masyarakat. Kita mencoba cari dan kita undang di sini, kita wawancara di sini. Jika menemukannya, ini lawan bawah ini. Wanted. Harapannya sih singkat. Harapannya apa? Kayak senior kita yang ada di sana, yang dia udah punya label, seniman gede, seniman tanggung, misalnya kita kan seniman kecil, seniman gede, seniman tanggung. Dia yang udah berpangkat, dia jalannya kayak gini, dia ngaku gua seniman, gua budayawan. Harapan kita dengan acaranya ini, mereka bisa merangkul kita yang seakan-akan tadi mungkin dia tidak mempunyai wadah, atau dia punya bakat tapi terpendam. Siapa tahu senior kita kita membuat suatu wadah untuk menampung mereka. Sekarang ini untuk mempromosikan bintang tamu kita juga. Ya semua bintang tamu kita. Betul sekali. Jadi tujuan Tujuan acara mulia dari podcast malam ini, barang ini. jagoan manfaat yang sedikit manfaat. Yang penting ada kan. Seperti itu. Pertanyaan lagi ya. Dari Ed Cahyono, kira-kira Agak nih. kegiatan-kegiatan apakah yang ingin Emplok lakukan ke depannya? Atau mungkin apakah ada cita-cita rencana ke ingin depan? kegiatan apa? Dari dulu, dari Emplok pertama kali didirikan, kita udah kepikiran bikin pentas kolosal. Pentas kolosal. Bagaimanakah pentas kolosal itu? Apa yang terjadi? Iya, Patrick. Pambar ngomong. Ya lanjut. Nah, kita buat pentas kolosal. Kolosal itu. Kemarin kita sudah ide-ide, kita ngomong-ngomong sama Sanggar Ragam Bestari. Yuk kita gabung, kita bikin ini. Udah kita bikin. Rencana kita mau bikin nanti usulannya Mas Joko. Kita bikin apa namanya? Sedekah apa Mas Joko? Budaya. Sedekah budaya. Budaya. Kita buat sedekah budaya.
Kabumi. Sedekah budaya. Temanya besok kalau nggak salah tentang budaya Baratan. Karena selama ini yang kita lihat, maaf tidak menyinggung siapapun, maaf, yang kita lihat di luar Baratan itu identik dengan ratu yang koar-koar, kemudian saling tusuk, perang dan sebagainya. Atau mungkin budaya yang kecil nggak kelihatan, kayak ada amplop, kemudian ada anak-anak yang dia Gereti narik mobil motor-motoran itu. narik bis, Cilaan di mana? iya, kemudian jalan bareng-bareng lampu dimatiin. Berarti ngangkat Ratu Kalinyamat juga. Bukan, Ratu Kalinyamat kita sebagai pemanis, kita tahulah kalau ratu itu bukan hanya sekedar seorang ratu yang galak yang minta ampun cabut keris, enggak, tapi di sisi lain Sisi dia humanisnya. ada yang terus ada Berarti- yang lembah mana lembah. Berarti kita mencoba untuk apa? Mengulik sisi lain dari Sang Ratu Kalinyamat, yaitu cinta kasih. ya, Mungkin itu ya. Kita nantikan. jangan dibahas dulu nih. Rahasia ini. Guys. Nanti kita cut ya biar jadi. Seperti itulah, itu harapan kita buat kolosal. Nah, tapi harapan kita juga setiap 1 bulan sekali kita pasti pentas walaupun yang kecil. Apa Pentas naskah. Banyak naskah kita yang tenggelam kemarin. Wah, ini mau difotokopi, Mas Robi kan sampai ya, di print, kotek sampai mati-matian, begitu nggak kepake. Ini sebarin nih, nanti pentas yang ini ya, beja buang. Udah beja nggak buang nggak apa-apa. Kita pentas lagi, timun kucing hilang. Jadi banding kita yang ke cancel banyak banget. Jadi kita rencana pengen mementaskan lagi gitu. Terus pentas terus, teater sampai mampus. Pentas. Sangat benar. Lanjut Wes, ya? takon lagi. Itu sentek. Lo ada lagi. Tidak nonton. Itu Sopo. Ini rak terus Agustus. komennya boleh elit. Agustus. Tak pilih aja. 17 Agustus. ada pertanyaannya lagi? Ada Agustusan. pertanyaan? Oh ya, nantikan ya 17 Agustus besok ada apa, nantikan aja. Ada kejutan dari teater Pulau Jepara. Iya, 17 Agustus nanti ada apa nggak tahu. Yang paling Yang yang penting ada lah. Yang pasti ada upacara, guys. Kan dari Emblu Jepara. Ada apa nggak tahu, nanti Mungkin saksikan aja. Mas Munib ada Yang ingin pergantian disampaikan? pertanyaan. Pergantian pertanyaan. Pengen takon gini sih. Apa urusin naon? Terus apa? Saya harapan aja ya. Harapannya apa, Mas? Teater kita bukan hanya dikenang di hati kita sendiri atau di hati ini masyarakat sekitar, tapi dikenang sampai di pusat seluruh. Jadi kedepannya supaya teman-teman yang belum mengenal dunia teater supaya untuk mengenal dunia teater, karena teater itu penting banget. Teater itulah pendidikan karakter, kalau saya bilang menjadi orang lain, menjadi sisi lain itu asik, saya bilang. Orang yang pendiam dia jadi galak, orang yang galak dia disuruh jadi pendiam, dan itu harus enak banget. Saya mempromosikan teater ya, teman-teman semuanya berpikiran nanti saya ikut teater lah, kayak apa sih teater, bukan dari di sini ya, banyak sekarang teater ya. Dan satu pelajaran yang dapat saya ambil ketika mengikuti teater, saya bisa menjadi dan merasakan apa menjadi orang kaya, menjadi orang miskin, bagaimana menjadi pengemis. Kita di teater bisa merasakan semua itu. Asik, Tentunya asik. itu kan kita menjadi apa ya, Pribadi yang lain. pribadi yang lain itu kan bisa merasakan, oh jadi tukang becak gini, jadi pembantu gini, jadi jiwa kita opong. Kita lihat sejenak, guys. Saya yakin saya dan penonton Bingung. bingung. Kalau aku kadang no pikiran tapi ngomong angel. Nah, Blank. Kalau saya sendiri sih yang sangat yang membekas benar itu prosesnya, Mas. Prosesnya saat kita kumpul, kita latihan, diskusi, itu yang salah satu yang membentuk karakter saya juga. jadi ada senior yang mengatakan proses itu segalanya. Kalau pementasan adalah hadiah. Kalau Mas
Amir di situ silakan dijawab. Suka dukanya ikut atau apa tadi? Pengalaman Pengalaman yang yang paling berkesan. berkesan. Oh, bagus. Babe itu amanannya panjang. Babe kalau nggak salah itu saya di teater, saya bisa mengenal arti acting, saya bisa mengenal olah vokal, saya mengenal olah suara itu disingkat dari Bahasa mana? Ya, Tidak banyak bicara ya. tamu. bisa ngomong. Wakanda. Iya betul. Ya mungkin cukup sekian ya. Cukup atau Cukup. ada lagi yang sampai- Masih seru kok. kata-kata mutiara buat Amir ya? Kata-kata mutiara. Ada Ada hari ini. berusaha menjadi terbaik karena siapapun bisa jadi apapun. Iya. Tetapi jagongan manfaat. Bleh. Teng 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 teng. Abane lek wis mari iki wis dorti kabeh lho. Wis ora Suarane apik ta, Rak? Halo. Wis pateni kok. Aku melu ning ngono.